Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah, iya, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, pencipta langit dan bumi. Ketika ada umat Islam yang melenceng dari perbuatan-perbuatan yang baik, itu bukan karena Islamnya tetapi karena manusianya itu sendiri. Lah, bukan manusia selalu diberi kesempatan sabar ya. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat syiar yang berbahagia. Insyaallah pada malam hari ini saya Hakim Bawazir akan mencoba untuk menelusuri satu tempat yang mana lokasinya itu berada di seputaran Lampung Selatan. Tempat itu dulunya merupakan sebuah restoran. Entah kenapa restoran itu tutup sejak 3 tahun ini. Dan menurut informasi yang saya dapat, informasi yang bersumber dari masyarakat setempat yang mencoba untuk memanfaatkan areal tersebut, karena memang lokasinya itu sangat luas, areal parkirnya sangat luas sampai ke belakang itu kerap sekali terjadi gangguan-gangguan gaib ya, yang dilakukan oleh makhluk-makhluk penunggu bangunan kosong tersebut. Ini yang menarik dan saya mencoba untuk menelusuri ada sesosok apa saja di bangunan tersebut. Mudah-mudahan dengan izin Allah acara ini, penelusuran ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan pada akhirnya kita bisa mengambil hikmah serta pelajaran dari penelusuran pada malam hari ini. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus penelusuran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita udah berada di lokasi yang akan saya coba lakukan penelusuran. Ada apa sebenarnya di bangunan ini? Tetap terus ikuti penelusuran saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat syiar dalam gelap, alhamdulillah saat ini saya sudah berada tepat di depan bangunan yang sudah lama tak terpakai, yang begitu menyimpan misteri oleh masyarakat setempat. Misteri gangguan-gangguan makhluk gaib bagi pekerja yang kadang memanfaatkan lahan di lokasi ini. Nah, seperti apa sih cerita masyarakat yang mengalami langsung kejadian-kejadian supranatural di tempat ini? Nah, bersama saya ada Mas Joni ya. Assalamualaikum Mas Joni. Waalaikumsalam. Beliau ini salah satu saksi mata
atas beberapa kejadian-kejadian yang berbau mistik atau bersinggungan dengan dunia gaib. Gimana Mas Joni? Apa sih pengalaman Mas Joni itu ketika berada di tempat ini yang pernah terjadi? Saya 2 kali lihat pocong Wah, tepatnya di sebelah mana itu ada sosok pocong? di dapur itulah. Di dapur ya? Dapur sama di atas. Oh, di tingkat atas. Nah, itu nanti kita coba telusuri dapurnya seperti apa. Apa betul ada sosok pocong di sana? Insya Allah nanti kita akan telusuri. Selain itu apa pengalaman Mas Joni di sini nih? Kemarin itu lihat ular kobra itu di bawah. Ular kobra? Sebesar apa ular yang Mas Joni lihat? Ya sebatangnya. Oh, lah. berarti besar. Ya pendek ularnya. Pendek. 1 meter atau kurang? Kepalanya putih. Kepalanya putih. Aneh ya. Karena saya belum pernah lihat juga itu ular kobra, kepala putih, badannya berwarna coklat keungu-unguan. Terus apa yang dilakukan Mas Joni di saat melihat ular Saya tersebut? cari ranting, nengok lagi udah nggak ada. Oh, jadi ular itu Iya, hilang. Suara-suara tuh nggak ada. Terus pas Mas Joni sendiri atau kawan-kawan Mas Joni pernah juga nggak mengalami hal-hal yang serupa di tempat ini? Ada banyak. Ada banyak. Seperti apa sih cerita-cerita mereka itu? Kalau kemarin kan ada yang pecah ban, motor jatuh diketawain. Ada suara orang tertawa, laki perempuan waktu itu? Perempuan. Dia cerita perempuan ya. Anak-anak. Ada anak-anak ya, yang saya dengar juga bahwa ini kan tepat di depan jalur lintas selatan ya. Jalan apa? Lintas Sumatera bagian selatan. Sering terjadi kecelakaan juga. Apakah kecelakaan itu akibat ulah dari makhluk yang ada di bangunan ini? Nanti sama-sama insya Allah kita akan telusuri lebih jauh. Mas Joni, terima kasih banyak atas infonya ya. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa mengeksplor tempat ini sehingga kita bisa cari tahu apakah gangguan itu memang keisengan makhluk saja atau memang ada unsur-unsur lain. Insya Allah nanti kita akan telusuri. Di samping kiri saya ini ada Mas Sam ya. Assalamualaikum Mas. Coba lihat ke kamera Mas biar kelihatan wajah gantengnya. Iya Mas Sam, pengalaman apa sih selama ada di tempat ini itu? Kejadian-kejadian yang nggak masuk akal itu seperti apa? Itu saya nunggu itu Pak, nunggu jagung jam 3 Pak ya. 3 malam. Wah, sambil ngeroda berarti. Kan ada suara itu, nggak lari nggak, cuma ada suara aja kita tutup. Setelah itu saya kan bapak di jagungan itu ada udara pas lantai itu cuma 1,5 meter lah. 1,5 meter. Memang kecil lah. Wah, sepaha ya, Masya Allah. Dibakar itu hilangnya di api itulah, nggak ada lubang, nggak ada apa hilang. Maksudnya lagi bakar api, ular itu masuk ke dalam api, langsung hilang, Masya Allah. Berarti ini menarik sekali ya. Ada 2 sosok ular yang kerap sering mewujudkan diri. Yang pertama tadi Mas Joni cerita ular kobra, sejenis kobra. Yang kedua itu sanca ya, besarnya sepaha. Selain itu juga gangguan-gangguan, ketukan-ketukan. Kalau wujud ada yang pernah lihat wujud juga nggak ya? Kalau suara selain ketukan? Semuanya ketukan aja, Pak. Kayak sendal diseret gitu. Oh, sendal diseret. Berarti memang betul-betul bangunan kosong ini menyimpan banyak misteri dan banyak interaksi-interaksi makhluk-makhluk gaib di tempat ini. Oke, kalau begitu sahabat-sahabatku sekalian, mari kita coba telusuri ruangan-ruangan apa saja yang ada di lokasi ini. Ya, Mas Sam, terima kasih banyak ya. Ayo, mari ikuti saya. Gitu, tadi saya melangkahkan kaki ke ruangan ini, ada tembakan di dada yang meledak gitu. Jadi seolah-olah memang kehadiran kita ini Mas Joni juga ngerasain kayaknya nggak diterima apa gimana gitu. Nah, kita coba akan telusuri. Tadi sepintas itu saya melihat ada sesosok wanita di tepat di ujung lengan saya ini, arah saya langsung tembus ke tembok. Saya juga nggak tahu ini sebelah itu bangunan apa ya, atau langsung ke kebun ya. Bon, terus di sana kamar mandi. Ini kayaknya ada sesuatu di ruangan. Ini ruangan apa ini? Kayaknya ruang kecil, kamar atau apa ya? Oh, tempat perkakas dulunya ini. Ini situasi memang sedikit kurang kondusif ya.
apa namanya yang ikut nonton itu banyak. Jadi tadi ada sesosok di sini itu wanita mendeprok gitu loh. Ada ngesot. Iya, kayak ngesot begitu. Mendeprok gitu. Tiba-tiba langsung hilang gitu karena kita terlalu banyak ya. Mungkin kalau apa bersendirian atau sepi itu bisa diajak komunikasi dan energinya memang cukup besar. Mungkin dia bisa menampakkan diri di hadapan kamera, padahal saya berharap seperti itu. Tapi memang kurang kondusif. Nah, coba lihat ke sana itu. Ya, jadi beginilah. Apa kalau liputan itu, masya Allah, antusiasme masyarakat ingin melihat apa penelusuran saya itu luar biasa itu. Yang kadang ya akhirnya seperti ini. Ya niat kita untuk mewujudkan makhluk, cuman karena memang orang banyak, makhluk itu jadinya enggan gitu, malah mundur gitu mereka. Oke, kita coba lihat, kayaknya sih di ini lumayan. Kita akan melakukan proses mediumisasi. Ya, saya coba akan menarik makhluk yang ada di luar sana, yang di lokasi bangunan paling bawah. Karena memang kondisinya kurang kondusif, penontonnya cukup banyak. Ini memang ekstra apa namanya, ekstra kuat, ekstra kerja kita harus ekstra lebih maksimal lagi gitu loh, agar mereka mau untuk keluar dan komunikasi ke kita. Ya, doakan semoga berhasil semuanya. Makhluk tadi itu memang masih enggan untuk komunikasi karena dipaksa masuk, ya akhirnya jadi seperti ini. Jadi saya coba netralisir, saya coba sadarkan dulu sambil menunggu situasi kondusif. Ya tinggal pemulihan kesadaran saja. Memang apa ya, makhluk di sini sepertinya enggan untuk memberikan informasi ke kita. Kalau saya merasa karena memang situasi nggak memungkinkan dengan banyaknya penonton, belum suara, apalagi di sini memang bukan menjadi tempat sentralnya gitu. Tempat sentralnya itu di belakang tadi gitu. Cuman sayang udah ditanemin oleh pohon jagung gitu. Jadi ya inilah yang kita dapat gitu. Ya, saya coba sadarkan secara sempurna dulu. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, saat ini saya akan melakukan mediumisasi yang kedua. Iya, karena tadi pada mediumisasi yang pertama itu sangat-sangat tidak kondusif karena penontonnya itu membludak ratusan orang. Makanya kita coba untuk istirahat sejenak kurang lebih 1 jam. Kita meninggalkan lokasi liputan dengan harapan para penonton bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Dan alhamdulillah setelah 1 jam, sekarang ini tepatnya sudah jam 12 lewat ya, hampir mendekati jam 1 itu kita kembali ke lokasi bangunan yang kosong yang diduga berisi banyak sekali makhluk yang tinggal di lokasi ini.
Dan alhamdulillah penontonnya juga sangat terbatas lah, masih ya insya Allah masih bisa kita tolerir gitu. Nah, oleh sebab itu kita akan melakukan mediumisasi, mudah-mudahan dengan situasi yang kondusif ini membuat ada interaksi, ada komunikasi, ada dialog yang bisa kita ambil pelajaran nantinya gitu. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus penelusuran saya. Oke. Assalamu ala man ittaba'al huda. Anda paham bahasa saya? Bisa kita berdialog? Kita ngobrol-ngobrol ringan. Kedatangan kami di sini bukan ingin mengusik Anda, tapi kami ingin mencoba ada sesuatu apa di lokasi ini sehingga masyarakat setempat itu menganggap tempat ini tempat yang banyak sekali interaksi gaibnya. Bisa kita berdialog? Ini makhluk lagi coba mengeksplor di tubuh mediator kita ya, untuk membiasakan, karena memang ada beberapa aliran-aliran darah yang belum dimasuki secara sempurna. Ini mencoba untuk beradaptasi dan masuk ke aliran darah secara sempurna. Mungkin saya khawatir memang makhluk ini kan energinya besar sekali ya, yang masuk ke tubuh nyedot kita gitu. Kalau kita buka semua aliran darah itu, khawatirnya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi ada beberapa titik syarat yang memang kita sengaja tutup biar nggak terlalu responsif, dia nggak terlalu aktif. Sudah bisa kita berdialog? Ya, ngobrol-ngobrol aja. Ya, kita ngobrol-ngobrol. Ya. Anda paham bahasa saya? Hah? Anda paham bahasa saya? Anda bisa bicara? Iya. Nah, gitu. Oh, itu suara Anda ya? Saya di sini itu ingin memperkenalkan diri. Nama saya Hakim Bawazir. Saya mendengar dari beberapa cerita masyarakat setempat bahwa kerap sekali terjadi interaksi makhluk gaib di lokasi ini. Nah, yang pertama sekali yang saya ingin tanyakan, Anda penghuni lokasi sini? Iya. Di mana sih posisi Anda itu? Kalau boleh tunjukkan kepada kami dengan tangan aja, dengan isyarat. Di bawah sana ya, yang dulu sebagai penginapan itu, yang ada beberapa kamar. Iya. Boleh saya tahu di sini itu ada berapa makhluk sih selain Anda? Iya, tapi kan saya juga perlu pengakuan Anda. Kemampuan saya itu terbatas. Seperti yang saya lihat. Oh begitu. Lantas betul kalau Anda itu yang menguasai tempat ini, selain mungkin kawan-kawan Anda yang lain yang ada di tempat ini? Ya saya pengen tahu jelas, karena saya kan tanya. Hah? Anda meragukan? Meragukan saya tidak, cuman kepastian. Tidak, hanya kepastian. Betul tidak kalau Anda ini yang menguasai tempat ini? Hanya itu saja kok. Oh bukan berarti ya, ada makhluk di atas Anda ya. Boleh saya tahu nama Anda siapa? Atau mungkin julukan Anda? Anda ini sesosok apa sih?
Ketika Anda berwujud di hadapan manusia, Anda ini menyerupai apa? Sesuka hatiku. Oh, sesuka hati Anda. Berarti Anda bisa menyerupai apa saja? Iya. Termasuk mungkin yang masyarakat orang-orang bilang kuntilanak gitu. Anda bisa menyerupai itu. Atau menyerupai pocong misalnya. Bisa juga. Bisa. Berarti makhluk sejenis Anda ini bisa menyerupai apa aja? Iya. Sesuai dengan kemampuan Anda, iya. Kamu apa, jin? Iya, Anda jin ya. Terus apakah Anda juga bisa menyerupai binatang gitu seperti seekor ular? Iya. Anda pernah mewujudkan diri dalam bentuk ular apa? Sanca. Apa betul Anda yang berwujud ular sanca yang masuk dalam api, orang yang membakar jagung di sini, yang tiba-tiba menghilang dari kobaran api? Hah? Betulkah? Lalu kenapa? Bukan lalu kenapa, betul tidak gitu. Jawabnya iya atau tidak. Bukan lalu kenapa. Ya. Wah, itu berarti benar. Terus dengan adanya sesosok ular kobra itu apa Anda juga? Anda juga? Karena saya yang menguasai tempat ini. Wah, berarti keilmuan Anda hebat juga, bisa menyerupai apa aja ya? Meragukan sepertinya. Wah, bukan meragukan, orang nanya. Bukan meragukan. Iya. Terus Anda punya pengawal nggak di sini selain Anda itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Anda mengumpulkan energi. Kenapa itu? Untuk apa? Yang saya bukan buat tarung kok di sini, ngumpulin energi. Tenang aja. Kedatangan saya ke sini itu untuk menggali informasi. Iya. Bukan untuk menantang, untuk berkelahi. Bukan. Terus satu lagi yang saya ingin tanyakan, Anda mengetahui sesosok wanita yang suka masuk ke kamar mandi itu? Hah? Apa itu? Maksud Anda apa? Nggak bisa melihat. Iya, dapur itu. Oh, dia penghuni dapur. Dia itu siapa sih? Termasuk anak buah Anda? Bukan. Beda lagi. Anda nggak memiliki anak buah? Oh, Anda punya anak buah ya. Tugasnya apa itu anak buah Anda? Menjaga tempat ini. Oh, di kamar mandi ini, kawasan Anda. Kenapa sih Anda suka memberikan gangguan kepada masyarakat sekitar? Loh, malah ketawa. Bukannya jawab. Apa itu suatu yang membahagiakan Anda gitu? Bisa ganggu orang, lari sampai ketakutan gitu. Iya. Kesenangan Anda itu ya? Ya, dia tidak memiliki. Oh, karena manusia tidak memiliki iman. Jadi Anda ganggu gitu ya. Nggak sholat gitu ya. Berarti sama orang beriman dan yang rajin sholat, Anda kesulitan mengganggu. Oh, seperti itu. Ya mungkin ini satu pelajaran buat kami untuk mempertahankan dan memperkuat iman ini. Terus satu lagi, sering terjadi kecelakaan di depan bangunan ini. Apakah itu ulah Anda juga? Bukan. Makhluk lain yang melakukan itu.
Berarti Anda hanya areal sini saja ya? Anda terganggu nggak kalau misalnya ada orang yang mencoba nanamin jagung di sini atau memanfaatkan lokasi ini untuk usaha? Anda terganggu nggak? Terganggu. Ya. Terganggunya kenapa itu? Padahal kan alam kita berbeda. Kehamilan manusia Iya. dan diciptakan berdampingan. Ya. Iya, manusia kan diciptakan kita berdampingan. Tapi kenapa Anda mengganggu kami yang nggak bisa melihat Anda? Hah? Apa emang tugas Anda seperti itu? Ganggu. Tidak ada pekerjaan lain? Oh, tidak ada pekerjaan lain. Untuk menggoda manusia, mengganggu manusia, apalagi yang takut. Anda senang mengganggu orang-orang yang takut. Iya. Seperti Pak Kade gitu. Terus apakah Anda bisa mencelakai orang yang Anda ganggu? Tidak ya. Jadi Anda nggak mempunyai kemampuan untuk mencelakai mereka sebenarnya. Jadi hanya sebatas mengganggu aja, menggoda, mengganggu begitu ya. Mencelakakan sih nggak bisa ya Anda ya. Terus ketika ada orang yang Anda ganggu, lantas orang itu menyebut nama Allah misalnya. Kenapa? Ada takut dengan asma Allah. Nah, ini buat pelajaran juga ini. Jin itu takut dengan asma Allah. Jadi secara otomatis Anda pergi gitu ya. Dan nggak mau mengganggu orang itu. Emang apa sih yang terjadi pada diri Anda itu ketika asma Allah disebut? Misalnya saya nyebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa yang Anda rasakan itu? Hah? Dingin, panas, hangat, sejuk? Itu kan contoh. Kok Anda malah mengkerut seperti itu? Kan contoh misalnya ketika orang yang Anda ganggu dia nyebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Contohnya seperti itu. Atau dia baca ayat kursi misalnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Apa yang Anda rasakan itu? Badan Anda panas, iya, merasa terbakar. Lantas kalau memang dengan bacaan-bacaan seperti itu, dengan menyebut asma Allah, Anda sudah kepanasan, di mana sebenarnya letak kekuatan Anda itu? Oh, di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa? Tidak cukup kuat. Ah, tidak cukup kuat. Wah, kurang kuat bacaan tadi. Saya baca lagi ya. Baca apa ya kira-kira ya? Ada saran dari Anda? Saya coba surah An-Nas. Anda tahu surah An-Nas? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min
syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Masih kurang kuat? Hah? Ada ayat yang lebih kuat lagi kalau mau. Tapi bukan itu tujuan saya ke sini, bukan untuk uji kekuatan, bukan menunjukkan siapa yang paling kuat. Tapi kita mencoba untuk mencari hikmah, mencari pelajaran. Iya. Saya cuma pengen tahu, sebangsa Anda itu kan katanya kuat, mempunyai, bahkan Anda bilang tadi bisa berubah wujud apa saja untuk menggoda manusia. Tapi dengan ayat-ayat Allah, Anda langsung berubah menjadi lemah. Itu yang kita bisa coba ambil hikmah. Buktikan. Hah? Buktikan? Tadi kan udah dibuktiin. Padahal saya kesini itu kita untuk komunikasi, bukan untuk menunjukkan kekuatan. Karena kekuatan itu hanya milik Allah. Makanya yang saya sebut adalah asma Allah. Yang saya ucapkan adalah firman Allah. Karena kekuatan hanya milik Allah, bukan milik makhluk. Baik makhluk seperti Anda maupun saya sendiri. Kekuatan hanya milik Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi lebih baik saya bertanya, Anda menjawab. Atau nggak apa-apa, Anda mau bertanya kepada saya yang jawab. Anda mau bertanya kepada saya? Atau saya yang bertanya? Nah, lalu ada yang saya ingin tanyakan. Tempat ini kan dulu dipakai usaha oleh seseorang gitu. Sehingga akhirnya terbengkalai dan meninggalkan usahanya lah gitu. Saya nggak tahu apa karena bangkrut atau karena ada masalah lain, saya kurang paham. Tapi yang saya tanyakan itu, kosongnya tempat ini apakah ada campur tangan Anda? Hah? Oh, tidak ada ya. Jadi Anda tidak mengganggu orang yang berusaha di sini. Oh, yang di dalam sana, yang di depan. Oh, lintas seberang jalan ini. Oh, di situ Gunung Kapur itu kok apa-apa itu. Ada kerajaan juga di sana. Kerajaan itu bermusuhan nggak dengan Anda? Bermusuhan? Oh, sebangsa Anda juga bisa saling bermusuhan, ya? Hanya memperebutkan kekuasaan. Oh, untuk mempertahankan kekuasaan. Karena di akhir zaman sebagai persembahan kami. Persembahan Junjungan kami. Loh, siapa junjungan Anda itu? Hah? Akhir zaman. Anda bicara akhir zaman sebagai persembahan junjungan Anda. Siapa emang junjungan Anda? Dajjal. Iblis. Emang apa sih yang Anda rencanakan itu di akhir zaman? Penasaran juga saya. Mengumpulkan jiwa-jiwa manusia yang bodoh akan keimanan. Dikumpulkan untuk apa itu? Jadi teman-teman kami di sana. Oh gitu. Jadi Anda mencari teman sebanyak-banyaknya. Di sana itu mana maksudnya itu? Neraka, dunia atau akhirat? Di neraka. Lah Anda memang mau masuk neraka apa? Kalau saya emang nggak mau lah. Siksa Allah itu sangat pedih. Ya, siksa Allah itu sangat pedih. Kita harus bisa menghindari siksa neraka. Masa Anda mau disiksa? Bertaubatlah wahai makhluk ciptaan Allah. Kembalilah kepada Allah. Masuklah Anda ke dalam ajaran Islam yang akan menyelamatkan hidup Anda daripada mati disiksa. Hah? Gak mau kalau saya masuk neraka. Dan gak mau saya menjadi teman Anda itu.
Jadi Anda hanya bisa menggoda manusia-manusia yang lemah iman, iya. Sebagai Tidak ada yang sanggup membawa. nggak ada yang sanggup membawa Anda. Membawa kemana? Jalannya. Wah, kata siapa? Bangsa Anda pun banyak yang Muslim. Banyak yang memeluk ajaran Islam. Banyak yang menegakkan sholat, ya kan? Seperti dia. Ya. Seperti ini yang diri. Oh, Mas Bambang ini. Oh, itu saudara Anda. Ya, Anda kenapa nggak belajar kepadanya untuk mempelajari Islam? Lemah. Kok lemah? Umat Islam masa lemah? Orang beriman itu kuat. Buktikan. Tadi kan udah dibuktiin. Nggak perlulah seperti itu. Hah? Yang ada bangsa Anda yang sombong. Tidak. Loh, bapak moyang Anda itu, iblis itu makhluk yang paling sombong. Disuruh sujud kepada Adam nggak mau. Menganggap bahwasanya api itu lebih baik dibanding tanah. Ya. Karena manusia memiliki sifat lebih buruk dari bangsa kami. Enggak juga. Kecuali yang tak bertakwa dan tak beriman. Memang betul. Asfala safilin itu kalau Allah bilang dalam firman-Nya itu. Manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan yang terbaik dibanding makhluk yang lain. Makanya Allah ciptakan Nabi Adam itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagai pengganti dari bangsa Anda yang merusak bumi pada waktu itu. Tapi bagi manusia yang merusak bumi, yang merusak alam, yang tidak beriman kepada Allah, bahkan derajatnya itu lebih rendah dibanding binatang. Itu saya yakini. Tapi bagi yang beriman mah tidak. Ya, tidak semua. Makanya syaratnya ada dua, illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Beriman dan beramal soleh. Beriman juga nggak cukup tanpa dibarengi dengan amal soleh. Amal soleh itu ada dua. Yang pertama beramal kepada Allah berupa ibadah ditegakkan. Yang kedua beramal kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Itu baru menjadi insan kamil, hamba Allah yang bertakwa. Dan bangsa Anda itu nggak bisa menggoda mereka-mereka yang dekat kepada Allah. Nanti saatnya nanti ucapanmu akan dibuktikan manusia. Ya, saya berharap saudara-saudara saya yang seakidah, Jangan terlalu sombong. bukan sombong, saya hanya menjelaskan kebenaran. Bukan sombong. Dan saya tidak merendahkan Anda. Karena kalian memiliki hati yang lemah. Hati yang lemah. Ya, menurut saya semua orang memiliki hati yang lemah. Anda sendiri memiliki hati yang lemah. Tapi dengan pertolongan dari Allah, hati yang lemah bisa menjadi kuat. Semua atas izin Allah. Makanya kita harus selalu bertawakal, berserah diri kepada Allah. Termasuk Anda. Mau nggak masuk Islam? Islam. Ya, menjadi hamba Allah. Hamba yang beriman. Anda percaya nggak dengan adanya Allah? Hah? Allah yang menciptakan Anda, memberikan rizki kepada Anda, memberikan nafas kepada Anda, memberikan kehidupan kepada Anda. Anda percaya nggak? Siapa? Allah. Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi, yang memberikan rizki, keselamatan. Mau Anda beriman? Tidak mau. Ya, tugas saya hanya menyampaikan, hanya mengajak. Mudah-mudahan, saya berharap sih Anda mau mengikuti jalan yang lurus, jalan yang benar, sehingga
niat Anda masuk neraka itu menjadi masuk ke dalam surga. Kenapa sih Anda milih neraka? Ini yang aneh ini. Orang mah pengennya ke surga, ini pengennya ke neraka. Tempat apa? Tidak. Kalau Anda menjadi makhluk Allah yang beriman, Allah akan menempatkan Anda dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Anda hanya ditipu itu sama teman-teman Anda yang kafir. Tempat akhir Anda itu hanya dua. Kalau nggak surga, neraka. Tinggal Anda mau kemana itu. Mau pilih yang mana, surga atau neraka. Ini sebuah ajakan kepada Anda. Coba Anda pertimbangkan. Mau hidup enak atau mau hidup sengsara penuh dengan siksa. Tapi bagaimana kalau misalnya tempat ini diperindah lagi, dipakai lagi usaha, Anda akan mengganggu nggak? Enggak ya? Kenapa Anda akan mengganggu? Kalau sama orang yang nanam jagung malah diganggu. Bedanya apa? Iya betul, kok pilih-pilih? Saya pernah mendengar dari dia. Dari siapa itu? Dari itu? Kenapa itu? Karena kebersihan dan sebagainya dari iman. Iya betul. Saudara, itu saudara Anda atau teman aja? Oh sahabat. Oh, Anda punya sahabat muslim berarti? Ya, kami pun berdampingan. Oh berdampingan. Nggak saling mengganggu ya? Manusia Betul. tidak pernah hidup akur dan rukun. Manusia tidak pernah hidup akur dan rukun. Ya, sebabnya kami tidak ingin memuja dan menyembah kalian. Ih, jangan nyembah memuja kita. Sembah tuh Allah. Iya. Ketika ada umat Islam yang melenceng dari perbuatan-perbuatan yang baik, itu bukan karena Islamnya tetapi karena manusianya itu sendiri. Ya, Bukan karena ajarannya. Islam ajaran yang baik. Iya, yang tidak memiliki iman. betul. Mereka lah sasaran kami. Oh gitu. Jadi Anda menggoda orang-orang yang seperti itu ya? Yang jarang sholat gitu ya? Berarti termasuk yang Anda suka ganggu itu, mereka seperti itu. Memang mudah diganggu, iman mereka lemah, begitu? Dan mereka tidak memiliki seperti sahabat saya bilang. Oh, jadi hidup mereka kotor ya? Padahal kebersihan sebagian daripada iman. Ya mungkin ini satu pelajaran agar kita selalu menjaga kebersihan gitu, agar iman kita selalu terjaga. Manusia memang bukan makhluk yang sempurna, tetapi ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna. Kalau kita menerapkan ajaran Islam dengan baik, insya Allah kita akan menjadi manusia yang baik dan bisa terbebas dari godaan Anda itu. Iya, cocok ya. Anda nggak bisa kan menggoda orang-orang yang melaksanakan ajaran Islam dengan baik dan benar. Iya. Oh, Anda ingin bertanya? Alhamdulillah. Silakan. Manusia selalu diberi kenikmatan. Sabar ya. Itu yang Anda ingin tanyakan. Jadi jin ini bertanya kepada saya ini, kenapa Allah selalu memberikan kenikmatan yang banyak kepada manusia, sedangkan kepada jin Allah berikan sedikit kenikmatan.
sehingga mereka untuk melangsungkan hidupnya itu sangat susah, dengan susah payah gitu. Allah pernah berfirman begini, innallaha yarzuqu may yasha. Sesungguhnya Allah akan memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki. Allah maha berkehendak, sehingga rizki Allah itu hanya Allah yang maha kuasa untuk memberikan kepada siapa saja. Nah, bagi mereka yang selalu mensyukuri atas nikmat Allah, maka Allah akan lipat gandakan nikmat itu. Sedangkan Anda bukan termasuk makhluk yang bersyukur kepada Allah. Bagaimana Allah memberikan nikmat yang banyak kepada Anda? Anda nggak pernah bersyukur kepada Allah. Anda selalu ingkar terhadap perintah Allah. Untuk apa? Ya katanya Anda pengen nikmat yang banyak. Bersyukur, itu kuncinya kalau Anda ingin mendapatkan nikmat yang banyak. Bersyukur pada Allah. Syukur. Iya, bersyukur. Apa syukur? Syukur adalah mendayagunakan segala pemberian Allah dengan cara yang baik, dengan cara yang disukai, yang sesuai dengan ajaran Allah. Itu makna syukur. Maka Allah akan melipat gandakan nikmat-nikmatnya. Hingga membuat manusia memutus tali silaturahmi mereka. Enggak juga. Itu kan karena bujuk rayu Anda itu. Karena tergoda dengan tipu daya Anda. Ada beberapa yang lemah, tapi banyak yang kuat. Itu memang salah satu trik Anda, strategi Anda itu untuk menjerumuskan manusia semua itu. Makanya hikmahnya kita sebagai orang yang beriman harus menghiasi hidup kita itu dengan iman dan amal soleh, sehingga bisa terbebas dari tipu daya Anda itu. Anda mau nggak hidup dengan penuh kenikmatan? Syaratnya itu gampang. Baca syahadat dulu. Syarat. Iya, syaratnya itu baca syahadat. Dan kenikmatan yang paling tinggi itu ketika kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Anda milih neraka, itu kan aneh. Bila Anda mengajukan syarat, apa saya boleh mengajukan syarat? Ya, kalau selama tidak bertolak belakang dengan akidah dan syariat Islam, Di sini tempat ini memiliki 9 makhluk sebangsa kami. oh ada 9 ya yang hidup bersama Anda di sini. Tidak bisa berbuat apa-apa bila dia sudah Dia itu maksudnya yang di seberang jalan itu. Iya. Lalu yang Anda inginkan kepada saya apa? bisa mengembangkannya. Saya akan mencoba mengenal keyakinan Anda. Karena dia sudah menguji kami di sini. Itu syarat yang sulit begitu. Jadi makhluk ini minta satu permintaan sebenarnya kepada saya agar saya menumbangkan gitu kerajaan atau makhluk yang tinggal di seberang jalan yang kerap kali membuat keonaran dan menekan mereka, mungkin dengan upeti atau sebangsanya lah.
Kalau saya berhasil menumpas mereka gitu, melumpuhkan kekuatan mereka, maka makhluk ini akan mencoba mempelajari Islam, mendalami Islam. Ini sebuah permintaan yang sulit. Iya, benar. Saya sendiri bingung mau jawab apa kalau udah seperti ini. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana makhluknya ini? Buktikan. Tapi tidak malam ini mungkin. Ya. Lalu bagaimana saya akan mempelajari keyakinan Anda? Iya, nanti saya akan mencoba ya. Saya akan mencoba permintaan Anda itu saya lakukan. Nanti kalau memang sudah saya lakukan, gimana? Bisa nggak kita dialog lagi? Agar saya juga pengen memastikan Anda mau mempelajari Islam. Ya, secepatnya lah. Anda tinggal lihat hanya nunggu informasi aja tentang kerajaan di seberang jalan sana. Mungkin saya akan putus komunikasi antara mereka dengan Anda. Kalau selama ini mungkin mereka menekan Anda dengan upeti, Anda harus menyerahkan segala sesuatunya kepada mereka. Nah, mungkin itu bisa terputus. Jadi kerajaan seberang itu membiarkan Anda hidup sendiri berdampingan dengan bebas. Sementara ini kan Anda terkurung di sini, nggak bisa kemana-mana ini. Iya, sebagaimana yang Anda katakan tadi. Kalau gitu gimana? Beri saya waktu, karena saya juga harus mempelajari mereka. Kalau misalnya semua oke, saya bisa melakukan permintaan Anda, kita akan ketemu lagi di tempat yang sama. Saya minta waktu 40 hari. Bagaimana? Tapi jikalau saya telah memenuhi permintaan Anda harus baca syahadat. Bagaimana? Anda harus memeluk Islam, apalagi di sini ada yang Muslim juga. Mau nggak mau permintaannya itu saya coba akan tindak lanjuti lah gitu. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada saya gitu. Dan ini menjadi takdir Allah bahwa makhluk ini bisa memeluk ajaran Allah nantinya gitu. Ya, saya akan coba insya Allah. Bagaimana? Pasti gak janjinya, Pak? Yang jelas saya sebagai seorang muslim, saya harus menepati janji saya. Oke? Itu saja. Kalau dia ingkar janji, ada Allah di belakang kita. Ini kayaknya lagi diskusi nih dengan penghuni-penghuni di sini. Karena otomatis kalau dia ini muslim, yang 9 itu pun akan menjadi muslim pula. Terjadi komunikasi. Saya merasakan ada beberapa getaran suara-suara yang memang nggak bisa saya tangkap maknanya. Bahasanya itu lain, bukan seperti bahasa kita manusia. Kita tunggu aja hasil rundingan mereka semua. Memang menarik juga ternyata lokasi di sini. Bagaimana? Sudah ada keputusan? Ya. Oke? 40 hari. 40 hari insya Allah. Saya akan menemui Anda di tempat yang sama. Dan Anda bisa melaporkan apa yang terjadi. Apa Anda sudah terbebas atau masih terkurung.
masih terjajah. Kalau ternyata Anda sudah terbebas, sudah tidak terjajah dan tidak ada hubungannya lagi, maka Anda pun harus mengikuti permintaan saya untuk membaca syahadat. Bagaimana? Kita buktikan nanti manusia. Iya, kita buktikan nanti, betul. Tapi kan yang penting kesepakatan. Sepakat nggak? Sepakat. Salaman. Nggak mau salaman. Woi, mau nggak? Nyanyi Anda bohong. Nanti giliran udah bebas, Anda malah ngebohongin saya. Nggak jadi deh. Waduh, tapi Anda kan suka bikin bangsa kami berbohong. Apalagi saya umat Islam yang harus memegang amanah. Apalagi kalau udah salaman. Anda aja salaman nggak mau. Jangan-jangan Anda yang ngebohong nanti nih. Deal nggak? Masih ragu. Ih, masih ragu aja dia. Kita akan coba terus. Ini menarik tempat ini, bener. Di luar perkiraan saya ini. Tapi ya mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran lah ini, berharga ini, luar biasa lah. Insya Allah. Rupanya mungkin ada yang nggak setuju penghuni sini. Cuman dia sebagai tetua di sini ya pemberi keputusan gitu. Bangsa jin itu memang seperti itu ya. Artinya mereka juga berkelompok-kelompok, punya kerajaan-kerajaan, komunitas-komunitas yang mungkin antara kerajaan satu dengan yang lainnya bermusuhan, bentrok, atau antara kaum yang satu dengan kaum yang lain juga sama seperti itu, terjadi peperangan, hampir sama dengan manusia lah. Cuman jin itu lebih parah, bangsa jin itu alamnya lebih parah. Bagaimana? Oke? 40 hari Iya, 40 hari. bisa memakan apa yang telah diucapkan. Oh gitu ya. Tapi kalau Anda ingkar, mau nggak mau saya akan bakar. Oke ya, deal. Saya minta tepati janji Anda. Ya, insya Allah saya akan tepati. Sebagai seorang muslim itu akan menepati janji. Iya. Satu lagi permintaan saya. Lah kok tambah lagi, tambah 1 jadi 2. Banyak amat. Apa itu? Hah? Oh gitu. Syaratnya mudah ini. Jadi kalau udah sepakat, udah oke, saya disuruh segera meninggalkan tempat ini. Nggak masalah. Bukan satu yang sulit. Oke, deal. Tapi ingat, saya sebagai manusia akan berusaha semaksimal mungkin, janji saya itu. Masalah hasil, rahasia Allah. Kalau Allah memberikan kemenangan kepada saya, alhamdulillah. Maka niat Anda itu diridhoi oleh Allah. Tapi ternyata kalau Allah lemahkan saya kalah, ya itulah batas kemampuan saya sebagai manusia. Yang jelas saya akan berusaha maksimal. Tapi kalau nanti Anda misalnya beriman, bagaimana ke 9 makhluk yang ada di sini? Mereka juga mau beriman. Anda kan ketuanya ini. Maka dari itu saya meminta Anda pergi dari sini Kenapa tuh? agar saya bisa membicarakan soal ini kepada mereka. Oh gitu. Jadi lebih santai. Ternyata makhluk juga. Yang sering saya dengar dari bangsa kalian, Hah? santai. Apa itu? Santai. Ternyata makhluk jin juga pengen santai. Sambil ngopi. Dia mendengar dari bangsa manusia katanya. Bahasa manusia ngomongnya santai. Santai coy. Ternyata tukang niru juga.
Tapi insya Allah saya akan melakukan maksimal, ini janji saya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada saya dan memberikan kemenangan sehingga Anda bisa masuk ke dalam agama Islam. Oke ya? 40 hari. Ingetin Indra, 40 hari Indra. Siap. Oke, insya Allah nanti kita ketemu lagi. Ya. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Seperti sahabat saya. Apa itu? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Oh, Saya minta jagalah kebersihan di sini. Anda suka kebersihan juga emang? Di sini Anda bisa lihat sendiri. Ya, betul. Anda bisa lihat alam kami seperti apa. Bersih. Oh, bersih. Enggak, setahu saya kan bangsa Anda itu senang yang kotor, yang lembab gitu kan. Oh, yang itu ya, penghuni itu. Kalau Anda sendiri yang di bawah itu pengen tempat bawah itu bersih. Ya, nanti insya Allah saya akan sampaikan. Ya, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Oke, insya Allah. Tapi Anda ini punya nama nggak? Nggak perlu tahu. Oke. Paling nanti kalau Anda menjadi seorang muslim, saya yang kasih nama. Gimana? Oh, buktikan terlebih dahulu. Oke lah, sip. Nanti sekalian saya siapin nama. Ya, nama yang bagus. Oke? 40 hari. Insya Allah dengan izin Allah. 40 hari manusia sama jin sama Pak Ustaz. Maksudnya itu alam kita. Jadi bukan alam jin, alam kita. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Tidak. Iya, 40 hari. Anda udah berapa kali ngomong 40. Jadinya lebih dari 40 nanti. Oke. Deal ya, dengan izin Allah 40 hari kita akan ketemu lagi. Ya. Oke. 40 hari saya tunggu kedatangan Anda manusia. Oke, saya berharap Anda bisa menjadi seorang muslim dan Allah memberikan kemenangan kepada saya. Oke? Oke, bismillah. Perjalanan malam ini maksudnya Iya, jadi apa makhluk yang ada di sini emang menurut pengakuan yang tadi tuh yang masuk ke dalam mediator ada 9 di sini. Dan ketika saya tanya tentang satu kecelakaan yang sering terjadi di depan sini memang bukan dari sini. Iya. Tapi dari seberang sana. Dari seberang. Dan bahkan kehidupan makhluk yang 9 di sini itu di bawah tekanan mungkin kerajaan di seberang. Saya memang belum tahu bentuknya kerajaan atau komunitas atau apa gitu, saya belum tahu gitu. Memang kalau untuk jalan sini memang sering terjadi ya. Korban jiwa itu sudah sering sekali. Bahkan memang di seberang sana itu memang ada suatu bukit. Ada bukit. Bukit itu memang menyimpan banyak cerita. Ya. Lah gitu ya. Nah itu menarik juga untuk ditelusurin. Kapan waktu mungkin saya akan main juga ke sana. Ya. Bahkan kebetulan saya kan sebelumnya memang menjaga ada perusahaan tambang. Di seberang tambang batu. Ya, di sebelah sana tambang batu itu memang ada bukit. Ada bukit. Memang kami itu selalu mendengar cerita malam itu selalu memang ada beberapa karyawan yang selalu dijatuhi bahkan ditemukan secara nyata kadang di wujudnya itu. Bahkan memang bermacam-macam cerita dari misalnya dari kuntilanak semacam itu yang aneh-aneh lah gitu ya. Iya, ini menarik juga ya, lokasi di depan ternyata memang menyimpan misteri juga gitu loh.
Mungkin mudah-mudahan Allah mengizinkan kita coba liputan atau Berarti mengadakan mereka sebelum penumpang di sini selalu memberi upeti peti kepada ke kerajaan sana. yang sebelah. Nah, jadi merasa tertekan di sini sehingga dia nanya itu kayak saya ketika saya ajak untuk masuk Islam gitu. Iya. Allah itu nggak adil, kasih manusia nikmat yang banyak kepada kita aja buat hidup susah payah gitu. Tetapi pada malam ini belum mendapatkan jawaban yang 100%. Pak Ustadz. Belum, mereka ya Bahkan insya Allah 40 40 hari ke depan Pak Ustadz, nanti. insya Allah untuk kembali lagi ke Untuk sini, kembali lagi. untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Ya begitu. Ya terima kasih udah Ya, terima kasih, Pak nonton. Sama-sama. Mudah-mudahan ketemu lagi. Sahabat-sahabatku syiar dalam gelap, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah menyelesaikan penelusuran di lokasi ini. Dan ternyata di luar dugaan saya sama sekali, walaupun dengan satu mediator itu terjadi dialog yang sangat panjang dan sangat memiliki makna yang cukup dalam. Yang pertama sekali mungkin tentang karakteristik makhluk ya, bahwa makhluk itu bisa menyerupai apa saja yang dia kehendaki. Bahkan dia bisa berubah wujud menjadi kuntilanak, pocong, bahkan ular yang suka nampak di areal sekitar areal sini. Ini luar biasa ini. Artinya agar kita tidak tertipu gitu loh. Kadang ya makhluk seperti itu, kadang hari ini berubah menjadi ini, besok wujudnya bisa berubah sesuai dengan apa yang dia miliki kemampuan itu yang pertama. Terus yang kedua juga terjadi sebuah dialog yang alot gitu tentang ajaran Islam. Bahkan tadi saya coba untuk mereka, saya ajak mereka untuk memeluk ajaran Islam, dan alhamdulillah terjadi dialog. Ada persyaratan-persyaratan tertentu yang memang saya harus sanggupi gitu. Ternyata memang lokasi ini ada 2 blok gitu. Jadi lokasi ini dikuasai oleh satu lokasi yang besar yang berada di seberang jalan sini gitu. Kalau sepintas sih kalau saya lihat itu kayak semacam bukit-bukit lah gitu, gunung kapur atau apa gitu. Saya juga belum terlalu jelas gitu. Yang mana tempat ini dikuasai oleh pihak sana gitu, dan mereka hidup secara boleh dikata menyedihkan lah, hidupnya susah di sini itu. Sehingga mereka tadi dia itu nanya kepada saya tentang ketidakadilan Allah gitu. Allah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia, tetapi kepada mereka harus hidup susah payah gitu untuk mempertahankan kehidupan mereka dan teman-teman di sini yang jumlahnya 9 orang gitu. Dan pada akhirnya terjadi sebuah kesepakatan, mereka mau mengikuti ajaran Islam kalau saya bisa memutus hubungan mereka dengan pihak seberang. Artinya saya bisa membebaskan makhluk yang ada di sini dari jeratan makhluk yang ada di seberang. Kalau feeling saya itu berupa upeti, jadi pihak sini harus memberikan upeti kepada seberang gitu, sehingga mereka di sini hidupnya sangat menderita. Ini memang satu pelajaran yang menarik, dan insya Allah saya akan coba buktikan dan saya akan upayakan. Mudah-mudahan Allah membantu saya, Allah memberikan kemenangan kepada saya untuk bisa memutus jalur itu. Walaupun bukan bahasa menghancurkan atau memusnahkan kerajaan, tetapi minimal terputuslah perjanjian mereka berdua untuk memberikan upeti dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan izin Allah. Dan insya Allah tayangan itu nanti itu 40 hari ke depan saya akan coba tayangkan lagi. Saya coba akan kembali lagi ke tempat ini dan kita akan lihat dialog seperti apa nantinya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ambil hikmah dari pelajaran penelusuran saya pada malam hari ini. Ambil manfaat positifnya walaupun hanya sedikit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu diberi kenikmatan sabar. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.